Oke, kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya, sehat semua ya. Ini kalau Ibu lihat, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi kalau Ibu lihat ini belum hadir semua ya. Ibu cek ada Ismi, ada Muhammad Baharudin, ada. Ada, Bu? Ya, Firda hadir nggak Firda ini? Hadir, Bu. Ya, bagus. Jondan, Ibu kangen nih nggak lihat mukamu lama. Hadir, Bu. Lagi di mana, Jondan? Di rumah, Bu, ini, Bu. Ya. Nah, ini ada yang belum hadir, itu teman kalian, ada yang tahu kenapa? Kurang tahu, Bu. Oke, ya, nanti semoga ada kabar ya, atau bisa menyusul, ataupun kalau memang kesulitan jaringan, semoga dimudahkan. Oke, sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya, supaya semakin berkah belajar kita, juga biar nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya nggak? Ya. Betul, Bu. Ketua kelasnya ini kan Muhammad Baharudin, silahkan dipimpin doa. Ya. Mari teman-teman semua kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu izin untuk share screen ya. Sudah pada siap semua belum belajar? Sudah disiapkan? Siap, Bu. Ya. Sudah makan? Belum, Bu. Ya, semoga masih bisa konsentrasi ya. Oke, Ibu screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Mohon maaf di tempat saya belum, Bu. Sudah terlihat ya? Sedang proses. Sudah? Ya, sudah. Oke, ya. Ampun, Bu. Oke, ini karena Ibu share screen, jadi Ibu tidak bisa melihat kalian secara langsung, tapi Ibu harapkan teman-teman ini bisa aktif ya. Nanti bakal banyak Ibu tanya-tanya. Nah, oke, selamat datang di pembelajaran matematika online ya. Ya nggak apa-apa ya, meskipun masih online, kita tetap harus semangat. Gitu. Nah, nih di sini. Pandemi bisa jadi belum usai, namun semangat kita tak boleh selesai. Ya, benar banget kan? Kita harus terus melanjutkan perjalanan. Nah, daripada teman-teman cuma mengutuki keadaan, kapan kita online, kapan kita berangkat sekolah lagi gitu. Nah, daripada kita cuma melamun mikirin kapan berangkat sekolah lagi, jadi kita tetap lanjutkan aja pembelajaran ini meskipun secara online. Yang penting teman-teman semuanya harus selalu semangat. Oke, nah sedikit mengulang ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan pekan kemarin, hari ini kita masuk bab baru, karena kemarin ini kita sudah selesai di bab 1 perpangkatan dan bentuk akar ya. Alhamdulillah juga sudah ulangan harian. Teman-teman ini nggak penasaran nggak nilainya? Penasaran, Bu? Penasaran, Bu. Ya, nanti akan segera Ibu kabarkan hasilnya, tapi secara umum dari yang sudah Ibu koreksi, alhamdulillah sudah cukup bagus, sudah paham ya. Cuma mungkin kurang teliti sedikit ya, kayak misalnya 2/3 itu berapa, Jondan? Jondan? 2/3? Ya, gimana, Bu? 2/3 itu berapa kemarin kamu ulangan hariannya? Misinya? Harusnya berapa 2/3? Harusnya berapa yang lain, anak-anak? Putus-putus.
Ya, Ya, kemarin mungkin sedikit kurang teliti ya. Jadi kalau 2/3 itu kan 8 ya, bukan 6. Nah, mungkin bagian ada yang keliru di situ. Oke, jadi hari ini kita masuk di bab persamaan kuadrat gitu. Nah, tapi kita pemanasan dulu yuk, coba. Sudah siap belajar? Kita pemanasan. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, coba ayo semuanya mengerjakan kira-kira berapa. Ini nomor 1 Izmi ya, nomor 2 Ranita, nomor 3 Zunus, coba. Hasilnya berapa? sebentar Bu, ini masih loading layarnya. Ya Allah ya, kita perlu sabar ya. Memang seperti ini, banyak tantangannya pembelajaran daring itu. Oke, ini harusnya kita sudah menguasai ini ya, materi ini sudah pernah dipelajari di kelas tingkat sebelumnya. Kalau kita diminta menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut, berarti kan ini cara mengerjakannya bagaimana? Kita bisa tuliskan 3X sama dengan 2, min 10-nya dipindah ke ruas kanan, ya jadinya di sini tandanya menjadi plus, kemudian 3X sama dengan 12, maka X sama dengan berapa? Berapa isi? 4, Bu. Iya, 12/34. Seharusnya berarti kita bisa mengerjakan nomor 2 dan nomor 3 ya. Teman-teman sudah ingat ya? Jondan sudah mengerjakan nomor 2 bisa? Bisa Bu, Ketemunya X-nya berapa? 5. Oke, sudah ingat ya. Ini hanya mengulang ya teman-teman. Harusnya jadi sudah bisa, sudah menguasai. Yang nomor 3 berapa ini? Ranita, ada Ranita? X sama dengan? Oke, kalau kita kerjakan. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu? Saya Bu. Ya, Zunus ya, boleh. Bagaimana cara mengerjakannya? Nomor 3 ya. Ya, Itu minus 2-nya dipindah ke ruas kanan terlebih dahulu. oke, berarti ini masih dekat. Jadinya seperti apa? Jadinya 4 sama dengan 8 ditambah 2X. Ya. Selanjutnya? Kemudian 8-nya dipindah ke ruas kiri. Berarti? Jadinya 4 dikurangi 8 sama dengan 2X. 2X. Oke. Ini semoga tulisannya bisa terbaca ya. Bisa. Terus, selanjutnya? Kemudian 4 dikurangi 8 itu, bentar. Ya. 4 dikurangi 8 itu negatif 4 sama dengan 2X. Ya. Yang kita cari apa? Nilai X ya. Ya. Berarti X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ya. Tahu ya, anak-anak dapat negatif 2 itu dari mana? Iya, Bu. Ini hanya mengulang ya anak-anak. Jadi kita lanjutkan saja. Oke, nah ini masih pemanasan ya. Dari persamaan berikut, manakah yang termasuk persamaan satu variabel? Ayo, siapa yang mau menjawab?
Nomor 1 ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Satu variabel atau bukan? Iya, Tabel? Bu. 1, Bu. Ya, 1. Betul. Yang nomor 2 ini? 2. Itu variabel. Ini termasuk 2 variabel ya, karena ada variabel X dan variabel Y. Kemudian nomor 3 ini variabelnya ada berapa? Ada? 1. Oke, ya. Sudah ingat ya. Jadi ini hanya mengulang apa yang sudah pernah dipelajari oleh anak-anak semua. Ada variabel, ada berarti ada apa? Nanti kita belajar konstanta, koefisien ya, sudah pernah dipelajari. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sampaikan di awal bahwa kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, nanti harapannya teman-teman anak-anak di sini ini ya bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan tahu karakteristiknya, juga mencari akar-akarnya gitu. Nah, ini bisa dibaca lagi nanti. Oke ya. Nah, mungkin hari ini tuh kita fokus ke yang orange dulu ini, yang orange ya, yang warnanya orange. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Oke, insya Allah. Nah, jadi sekarang muncul pertanyaan. Apa sih persamaan kuadrat itu? Kira-kira apa teman-teman? Persamaan yang ada kuadratnya, Bu. Oke, ya. Udah mulai ini ya, bisa kebaca gitu ya. Tapi sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, jadi persamaan kuadrat ini itu sangat aplikatif anak-anak. Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini gambar apa nih? Mungkin ini yang cowok-cowok senang ya, suka sepak bola. Jadi pernah melihat siapa atlet favorit kalian? Cristiano Ronaldo misalkan. Cristiano Ronaldo, Bu, meskipun dia tidak di MU lagi. Oh iya, Messi, Bu. Messi ya. Ada lagi, ini Jondan suka sepak bola nggak Jondan? Bambang Pamungkas, Bu. Bambang Pamungkas ya. Oke, jadi persamaan kuadrat ini ya aplikatif di misalkan permainan sepak bola ataupun basket, atau ini nih yang suka main game, mungkin Zunus ya. Tahu ini permainan apa? Angry Bird ya. Jadi kalau kita lihat lintasannya itu berbentuk apa? Berbentuk Melengkung, Bu. melengkung. Oke, kita bisa sebut ini tuh kurva melengkung gitu ya. Nah, apa sih kegunaannya persamaan kuadrat? Jadi kalau kita belajar persamaan kuadrat, misalkan kita mau melemparkan bola basket, kita itu bisa menghitung detik keberapa bola basket itu sampai di ring, sampai di tanah gitu. Gitu ya. Jadi ini manfaat. Oke, lanjut. Wah, bagus, Bu. Berarti orang yang main bola itu pintar matematika, Bu. Iya, matematika itu kan bermanfaat banget ya di kehidupan kita. Ngerasain nggak kalian? Terusnya kerasa ya, apalagi Berasal, ini Bu. suka beli-beli, misalkan suka shopping-shopping ya. Nah, pasti inilah harus suka matematika. Jadi kita harus mencintai matematika, maka matematika akan mencintai kita ya. Nah, tapi kita masuk lagi ya, fokus ke sini. Ada pertanyaan lagi, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Oke. Coba Ibu mau tanya, siapa ini tadi? Sudah ada tanya Jondan ya? Jondan lagi. Yang termasuk persamaan kuadrat yang mana? Kan kita lagi belajar persamaan kuadrat nih. Yang nomor 2, Bu. Oke, kenapa? Karena ada pangkat tertingginya 2. Oke, ini ya. Ada pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkat tertingginya 2. Lah ini kan juga pangkat tertingginya 2 ini. Itu tapi Bu, pertidaksamaan, Bu. Karena tandanya kan bukan sama dengan. Ya, benar banget. Yang paham nggak?
Jadi yang disebut persamaan kuadrat ya, karena ini kan ada kata persamaan, maka ciri-cirinya itu ada tanda sama dengannya. Lah kalau yang ini, yang nomor 3 ini memang ada pangkat tertingginya itu pangkat 2 ya, kuadrat. Tapi di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, yang tandanya itu entah lebih besar, ya lebih besar, lebih kecil sama dengan, bukan sama dengan ya, itu bukan termasuk persamaan kuadrat. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tadi di awal sudah Ibu singgung apa itu variabel gitu ya. Berarti kalau di sini harusnya kalian tahu A ini sebagai apa? Tabah, A ini sebagai apa? Halo? Sebagai koefisien, Bu. Oke, A ini sebagai koefisien dari X kuadrat. Selanjutnya B itu berarti sebagai apa ini B? Koefisien dari X. Koefisien X. Selanjutnya C? Koefisien. Konstanta. Wah, masih ingat ya? Bagus-bagus. C ini sebagai koefisien, Bu, yang benar. konstanta ya, Oh, yang tidak mengandung variabel ya. Jadi nggak ada embel-embelnya nih. Nggak ada X, nggak ada Y, nggak ada variabelnya. Dia berdiri sendiri. Gitu, namanya konstanta. Nah, selanjutnya syaratnya ini, A, B, C itu elemen dari himpunan bilangan real. Nah, syarat lagi, A itu tidak boleh 0. Kenapa A nggak boleh 0? Karena kalau hanya 0 bukan jadi persamaan kuadrat lagi, Bu. Mantap. Ya, betul. Ya, tadi ya udah Ibu singgung persamaan kuadrat. Pasti ada variabel dengan pangkat tertingginya itu pangkat 2 kuadrat. Nah, itu yang menandakan persamaan kuadrat. Jadi kalau A-nya 0, nanti X kuadratnya tidak ada. Berarti bukan termasuk persamaan kuadrat gitu. Tapi kalau B boleh 0 nggak? Boleh, Bu. Ya, lanjut ya. Contoh nih. Nah, ini cepat lah harusnya. Tadi kan udah disinggung juga. Tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Nah, ini langsung aja ya. Perlu Ibu tulis nggak? Nggak usah lah ya. 2X, ini tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Ditulis. Oke, bareng-bareng. Yang ini. Berarti siapa yang menjadi A-nya? A sama dengan 2. Kemudian B-nya? 3, Bu. 3. Ini sama dengan? 4. 4. Oke, paham ya? A tadi sebagai koefisien dari X kuadrat. Ciri-cirinya itu yang di depannya X, wis. Yang di depannya X kuadrat, gitu. Nah, lanjut yang ini. Ini siapa yang menjadi A? A-nya siapa? 4. A sama dengan 4. Kemudian B-nya berapa? 5. 5 ya ini ya. Koefisien di depan X, 5. C-nya ada nggak? Nggak ada, Bu. C-nya berapa? Apa, Bu? Ya, C-nya berapa? Nggak ada. 0. C-nya 0. Jadi kalau kita tuliskan lengkap ya, anak-anak ya. Kalau kita tuliskan lengkap, ini kan menjadi seperti ini. 4X kuadrat ditambah 5X ditambah berapa? Di sini? Ditambah 0 sama dengan 0. Berarti C-nya itu berapa? C-nya 0 ya. Ada C-nya, ada 0. Oke, yang ini. Siapakah A-nya? Hanya 4, Bu. Iya, A-nya 4.
Lagi hujan ya Tabah di tempat kamu? Bagaimana, Bu? Suaranya kecil. Apakah sudah terkeras, Bu? Ya, ya sudah jelas. Hanya Oke. 4, Bu. Hanya 4. Hanya 4. B-nya? Artinya, saya bingung, Bu. Oke, coba berarti kalau bingung kita tuliskan ke bentuk umumnya tadi. Oh, baik, Bu. Bentuk umumnya di sini ada 4. Tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat plus, aduh maaf ya, plus BX plus C sama dengan 0. A itu koefisien X kuadrat, berarti kita tuliskan 4X kuadrat ditambah B itu koefisiennya X. Ada tidak? Tidak ada. Ini bisa kita tuliskan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti bisa kita tulis bagaimana? Dikali 0, Bu. Ya, berarti ditulisnya bagaimana? 0 kali X. Oke, 0 kali X ya, 0X. Kemudian C-nya? 9, Bu. 9 sama dengan 0. Oke, berarti kita bisa kan menentukan ABC-nya. A-nya itu sama dengan 4. B-nya itu? Di sini kan 0 kali X, itu kan 0 ya. Di sini tidak ditulis. Berarti B itu 0. C-nya? 9. B-nya min 9 ya. Jangan salah, min 9. Kenapa kok min 9, Bu? Ya, jadi tanda yang di sini itu miliknya 9. Oh iya, jadi Kita kayak ikutkan. ditambah minus 9 gitu ya, Bu ya? Iya, ditambah minus 9. Wah, pinter nih. Oke, selanjutnya terakhir. Paham, Bu. Terakhir, ingat ya, bentuk umumnya seperti ini. Kalau misal anak-anak bingung, bisa diubah ke bentuk umum dulu. Oke, yang terakhir, ada yang mau coba? Jangan terkecoh ya. Ini belum sederhana gitu ya, belum ke bentuk umum. Jadi kita bisa bawa ini ke bentuk umum dulu. Berarti seperti apa? 4X kuadrat. Berarti itu dikerjakan dulu, Bu, itu, Bu. Dikerjakan di mana? Di yang sebelah kanan dibuat 0 dulu gitu. Dioperasikan. Oke. Ya bisa seperti itu. Jadi kita bawa ke bentuk umumnya. Nah, sebenarnya yang sebelah kanan ini biar jadi 0 ya. X min 5 supaya jadi 0 kan kita apa? Dipindah ke ruas kiri, Bu. Ya, sebenarnya itu diapakan? Ditambah 5. Ditambah X plus 5 ya. Ya kan? Sorry. Ya, kalau kalian pasti biasanya mengenalnya itu dipindah ruas, ya. Terus jadi berubah tanda, ya kan? Oke, ya boleh kita langsung tuliskan seperti ini. 4X kuadrat. Ini ditambah 2X. Kemudian kan kita fokusnya mau membuat ruas kanan ini menjadi 0. Berarti X ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, atau sebenarnya itu X di ruas kanan ini kita kurangkan dengan min X. Berarti yang ruas kiri juga harus dikurangkan dengan min X. Gitu sebenarnya. Kalian udah pernah belajar kan di materi sebelumnya ini kita min X ya. Kalau yang di ruas kanan, ini mic-nya siapa nih? Kami. Ini X di ruas kanan kita kurangkan dengan X. Berarti yang ruas kiri juga harus dikurangkan dengan min X ya, dikurangkan dengan X. Nah, kalau yang ruas kanan sudah habis X-nya, sudah 0, terus kita mau membuat min 5 ini jadi 0, berarti harus diapakan?
min 5 supaya jadi 0 ditambah 5 kan? Berarti yang ruas kiri juga harus kita tambahkan 5. Ditambah 5. Berarti ruas kanannya sudah 0 ya. Kita tuliskan lagi. Berarti di sini 4x kuadrat 2x min x. Berapa? X ya. Tambah 5. Sama dengan 0. Berarti kita bisa menentukan ABC-nya. A-nya itu 4. B-nya itu 1. C-nya 5. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Tapi lebih enak yang pindah ruas, Bu, yang kurang-kurang itu. Ya, boleh. Itu sebenarnya Ibu hanya menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi teman-teman mungkin selama ini menghafalnya atau memahaminya itu pindah ruas ya. Kalau dari kanan ke kiri yang tadinya plus jadi minus, gitu ya. Yang tadinya kali jadi bagi. Gitu. Itu memudahkan ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, anak-anak. Jadi di persamaan kuadrat kita akan mengenal yang namanya akar dari persamaan kuadrat. Ya, ini akar persamaan kuadrat ya, bukan akar pohon, akar serabut, akar itu bukan. Oke. Nah, tadi kan ini perhatikan ya. Ya, ini perhatikan nih, biar nggak bingung nanti. Misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat. Tadi kan ini bentuk umumnya. Akar dari persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi kita misalkan x-nya itu kan variabel. Berarti kita ganti bilangan berapa sih yang nanti itu memenuhi persamaan ini, berarti sama dengan 0 nanti hasilnya gitu. Jadi kita mau nyari kayak gitu. Nah, satu persamaan kuadrat maksimal memiliki 2 akar. Tuh. Oke, masih bingung nggak? Bingung? Oke, Maksudnya maksimal itu gimana, Bu? Oke, jadi nanti akarnya itu ada 2, ya. Ada 2. Jadi karena ini kan persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Berarti ada 2 bilangan yang bisa menggantikan x ini sehingga persamaannya itu jadi betul, jadi benar ya. Oke, kita lanjut ke sini. Akar dari x kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah, ada yang kebayang nggak? X-nya itu digantikan bilangan berapa sehingga kalau dimasukkan ke sini menggantikan x, menggantikan variabel ini, nanti sama dengan 0. Nilai X2 harus diganti dengan 4, Bu. Karena kalau 4 kurangi 4, 0. Oke, betul. X kuadratnya ini harus bernilai 4 ya. Supaya di sini kan nanti 4 min 4 sama dengan 0. Nah, ini masih sederhana banget ya anak-anak ya. Jadi mungkin tadi Taba bilang, oh ini harus diganti dengan 4. Supaya 4 min 4 sama dengan 0. Benar gitu ya. Nah, ini yang disebut kita mau mencari akarnya. Nah, misalkan ya. Misalkan kita coba gitu. Jadi mencari akar ini ada caranya, tapi misalkan ini Ibu coba dulu ya. Kalau X-nya 1, X-nya sama dengan 1, berarti kan ini nanti di sini jadi 1 kuadrat min 4. Padahal 1 kuadrat berapa? 1 min 4, 1 dikurangi 4, min 3. Min 3 itu tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1, ini bukan akarnya. Nah, kalau tadi Taba bilang, X kuadrat ini bernilai 4, ya, supaya nanti bisa sama dengan 0.
Berarti kita misalkan berapa? Yang dikuadratkan sama dengan 4. Berapa contohnya? Bilangan berapa yang dikuadratkan sama dengan 4? 2 dan min 2. Dan 2. negatif Oke, kita 2. coba masukkan. 2 kuadrat min 4 sama dengan 0. Benar apa enggak? 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini benar. Nah, berarti 2 ini adalah akar dari X kuadrat min 4. Nah, karena tadi Ibu bilang, satu persamaan kuadrat itu maksimal memiliki 2 akar. Berarti ada bilangan lain selain 2 yang kalau dimasukkan ke persamaan ini, itu hasilnya memenuhi persamaan. Tadi kayaknya Ibu dengar ada yang bilang min 2 ya. Oke, berarti min 2. Karena min 2 kuadrat itu juga hasilnya 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti akar dari X kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Sama dengan 2 dan negatif 2. Ya, oke. Oke, paham ya? Paham, Bu. Masih gampang. Nah, cuma Ibu mau bilang, kan kalau coba-coba kayak gini, waktunya mungkin lama ya. Ini masih sederhana. Oh, X kuadrat harus bernilai 4. X berapa sih yang nantinya X kuadrat itu bernilai 4 gitu kan? Ini masih sederhana. Tapi nanti misalkan panjang ada, ini kan berarti nggak ada B-nya ya. B-nya sama dengan 0. Nah, kalau misal kita pakai cara coba-coba, ya bisa aja gitu. Cuma butuh waktu yang lama gitu ya. Kadang kan harus mikir berapa gitu. Makanya, nah kita di sini mau belajar cara mencari akar persamaan kuadrat gitu. Nah, oke, ternyata di sini ada soal lagi nih. Jika X sama dengan 2 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus 8 sama dengan 0, maka nilai B adalah, nah, kalau ini di sini kita mencari nilai B-nya. Ada yang bisa? Berarti gimana? Karena tadi Ibu sampaikan ya, di sini akar dari persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, di soal ini, jika X-nya sama dengan 2, jadi akarnya sudah diketahui, akarnya itu 2. Ini kira-kira persamaan kuadratnya berapa? Karena di sini ada yang masih berbentuk variabel. Berarti di sini bisa ya kita kerjain ya? Bisa. Caranya, supaya persamaan ini tuh benar, ya, supaya kita bisa mencari nilai B-nya, berarti X ini kita coba masukkan ke persamaan ini. Oke, X sama dengan 2, berarti X itu menggantikan, 2-nya ini menggantikan X. 2 kuadrat ditambah B dikalikan 2. 2B, gini ya, benar apa salah? Benar. Oke, ditambah 8 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Berarti ini 4. 4. Terus 2B. 2B ditambah 8 sama dengan 0. Ingat, fokus. Kita mau mencari nilai B-nya. Ya, berarti nah, 4 sama 8 bisa kita jumlahkan ya. 2B Bisa. menjadi 2B ditambah 4 ditambah 8. Berapa? 12. Sama dengan 0. Oke, berarti teman-teman udah bisa nih ya. 2B kita pindah ruas ya tadi. Di sini plus, pindah Negatif. 12. Berarti B sama dengan? Negatif 12 dibagi 2. Oke, negatif 12 dibagi 2 sama dengan? Min? Negatif 6. Negatif 6 ya. Oke, bisa ya. Jadi ini untuk menguatkan bahwa nilai
yang disebut akar dari persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang kalau dimasukkan ke persamaan ini itu benar ya, persamaannya menjadi benar gitu. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana cara mencari akar gitu? Kalau tadi kita mungkin masih sistem coba-coba, tapi kita kalau nanti persamaannya kompleks, persamaannya rumit, kan kita susah nih kalau coba-coba terus. Jadi kita bakal belajar yang pertama itu ada teknik faktorisasi, kemudian teknik melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Tapi untuk pertemuan hari ini kita belajar ini dulu ya, teknik faktorisasi. Oke. Nah, teknik yang pertama untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. A itu tadi apa? Koefisien X kuadrat. Berarti yang di depan X kuadrat, angka di depan X kuadrat itu 1. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Oke, kita coba kita kerjakan bersama ya. Jadi teman-teman, yang pertama, kan di sini ada angka satunya ya. Karena tadi untuk dengan A sama dengan 1. Oke, coba kita kalikan 1 dikalikan yang paling belakang, konstantanya 1 dikali 12 berapa? 12. Selanjutnya, nah ini nih kita ini diajak untuk berpikir bersama. Selanjutnya, kita cari faktor dari 12 yang kalau dikalikan itu hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya itu yang di tengah ini, berarti hasilnya 7. Misalkan, faktor dari 12 itu kan bisa berapa? 1 dan 12. 1 kali 12? 12. Tapi kalau dijumlahkan? Tidak sama dengan 7. Tidak sama dengan 7. Berarti kira-kira berapa nih faktor dari 12 yang kalau dikalikan itu 12, benar? Kalau dijumlah itu 7. 3 dan 4. 3 dan 4. Ya, benar. 3 dan 4 kita cek. 3 kali 4, 12. 3 ditambah 4, 7. Selanjutnya, berarti kita cara mengerjakannya itu seperti ini. Kita buat 2 kurung. Ya. Karena di sini X kuadrat, ya, ini X kuadrat, berarti kita bisa tuliskan di sini X, ya. Ini kan satu X kuadrat. Yang tadi di depan, ini X. Nah, kita tuliskan faktornya. Ini kan plus semua ya, positif semua. Berarti di sini kita bisa tuliskan plus 3, di sini plus 4. Nah, kalau bisa kita cek dulu. Kita ceknya gimana? Nah, ceknya disubstitusikan. Boleh disubstitusikan. Atau Ibu mau ngajarin dulu nih. Nah, ini apa, Bu? Ki kali Ki sama dengan Ki. Maksudnya apa? Nah, oke. Jadi kita sepakati ya, ini yang sebelah sini itu dari kurung yang ini, berarti X dan 3, X ini yang sebelah kiri, 3 ini yang sebelah kanan. Pun sama ini ya, X plus 4, X-nya itu sebelah kiri, 4-nya sebelah kanan. Ini cuma untuk memudahkan aja. Berarti gini, kiri kali kiri sama dengan kiri. Oke, kita coba. X kalikan X sama dengan X kuadrat. Betul ya? X kiri kali kiri sama dengan kiri yang ini. X kuadrat. Oke. Sekarang kanan kali kanan sama dengan kanan. Benar nggak? 3 kali 4 sama dengan 12. Benar. Nah, pinggir kali pinggir, pinggir ini, pinggir kali pinggir, ya, ditambah tengah kali tengah sama dengan tengah. Coba, X dikalikan 4, 4X. 3 kalikan X, 3X. 3X. Dijumlahkan, pinggir kali pinggir ditambah tengah kali tengah, 3X ditambah 4X, 7X. 7X. Berarti
faktorisasinya sudah benar. Nah, tapi kita belum ketemu akarnya. Bagaimana cara ketemu akarnya? Nah, tadi kan kita sudah ketemu faktor-faktornya ya. Namanya juga faktorisasi. Yang X plus 3 dan X plus 4 itu adalah faktor-faktornya. Lanjutnya, Ibu tulis di sini ya. Lanjutannya ya. Berarti kita bisa tulis karena ini persamaan ya, sama dengan 0, kita bisa tuliskan X plus 3 ini sama dengan 0. Yang ini juga bisa kita tuliskan X plus 4 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, karena akarnya adalah X yang memenuhi persamaan, berarti kita mencari X-nya X sama dengan min 3. Negatif 3. Yang ini X sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar yang memenuhi persamaan X kuadrat plus 7X plus 12 adalah X sama dengan negatif 3 atau, ya, ini tanda atau X sama dengan negatif 4. Gitu. Jadi kan kalau kita masukkan negatif 3 ke dalam persamaan X kuadrat plus 7X plus 12, harusnya bisa benar sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau nanti ketemunya sama dengan 0, itu sudah memenuhi persamaan. Dan ini adalah akar-akarnya. Aduh, maaf. Tuh. Nah. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Mau tanya, Bu. Ya, bagaimana? Berarti meskipun akarnya 2, tetap pilih 1 ya, Bu. Soalnya kan 2, kenapa bukan negatif 3 dan negatif 4, tapi negatif 3 dan atau negatif 4. Iya, pertanyaan bagus. Oke, jadi kenapa atau? Artinya di sini yang akarnya yang memenuhi ini ya, X kuadrat ditambah 7X plus 12, ini boleh negatif 3, boleh juga negatif 4. Tapi kan kita memasukkannya yang menggantikan ini kan salah satunya ya. Jadi kalau kita sudah memilih negatif 3 sebagai akarnya, ya di sini disubstitusikan di sini negatif 3 kuadrat ditambah 7 dikalikan negatif 3 ditambah 12 gitu ya. Jadi pilihnya salah satu gitu. Jangan yang depan negatif 3, yang belakang negatif 4. Nanti nggak ketemu sama dengan 0 gitu. Jadi makanya kita pilih ya, pilih salah satunya. Untuk ngecek untuk X berapa yang memenuhi ini, kita pilih salah satunya. Tapi dua-duanya ini termasuk akarnya ya, termasuk akar dari persamaan kuadratnya ini gitu. Oke, pertanyaan bagus Ranita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang mau mencoba? Ini adalah tadi kan mengerjakan bareng Ibu. Nah, sekarang kita coba ya menguatkan lagi. Ini masih bentuk yang sama, yang A-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini ada angka 1, di sini ada angka 18. Kita pertama kalikan ya, 18. Faktor dari 18 yang kalau dikalikan itu 18 dijumlahkan itu negatif 9. Ayo. Coba siapa ya? Taba masih di sini? Masih, Bu. Mencoba? Kalau saya mencoba 18 itu kan bisa 9 kali 2 ya, Bu ya. Akan tetapi ketika dijumlah hasilnya tidak. Saya turunkan lagi menjadi 6 kali 3. Nah, ternyata dijumlah 9, Bu. Akan tetapi karena yang itu negatif 9, maka saya mencoba negatif 6 dan negatif 3. Ternyata betul, Bu. Dijumlahkan hasilnya negatif 9. Sehingga X-nya itu X minus 9 dan dikali X minus 6 dikali X minus 3. Bukan begitu, Bu? Iya. Sudah mencoba ya. Ini artinya Taba benar-benar iya. memperhatikan nih.
Ya, Tadi ya Ibu betul, Bu. bilang mencari faktor yang kalau dikalikan itu 18. Nah, tadi Taba memilih negatif 6 dan negatif 3. Kita kalikan negatif 6 dikalikan negatif 3, 18 ya, positif 18. Tapi karena negatif dijumlahkan negatif ya, utang ditambah utang ya jadinya utang ya. Taba punya utang 6, utang lagi 3, ya jadinya utang 9, utangnya jadi 9. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini karena ini tadi yang dipilih adalah min 6 dan min 3 ya, negatif 6 dan negatif 3, berarti kita bisa menuliskan X min 6 dan X min 3. Kalau mau mengecek kayak tadi boleh, kiri kali kiri sama dengan kiri, kanan kali kanan sama dengan kanan. Terus pinggir kali pinggir, ditambah tengah kali tengah sama dengan tengah. Oke, kita cek udah bisa ya. X kali X, X kuadrat. Min 6 kali min 3, 18. Kemudian X kali min 3, X kali min 3 itu min 3X ditambah min 6X, min 9 benar. Selanjutnya bisa kita tuliskan X min 6, ya bisa kita tuliskan gini, di bawahnya ya. X min 6 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Berarti ini berapa? X sama dengan, karena pindah ruas ya, atau X sama dengan 3. Oke, kayaknya sampai sini udah pada paham semua ya. Halo, masih di sini ya? Masih, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, sedikit lagi. Kalau bosan nanti di akhir kita ada games, insya Allah. Nah, ini masih teknik faktorisasi, sedikit lagi ya teman-teman. Nah, semua. Tapi di sini adalah untuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Kalau tadi kan A sama dengan 1. Nah, contohnya ini adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, karena tadi kita belajar di sini itu A tidak sama dengan 1. Ya, di sini A ada 2. Ya, koefisien dari x kuadrat adalah 2. Caranya kurang lebih sama. Yang pertama, kalau tadi kan kita 1 dikalikan yang konstantanya. Ini juga sama. 2 kali 6 berapa? 12, ya kan? Terus selanjutnya kita cari faktor dari 12 yang kalau dijumlah itu 7. Nah, kalau tadi kan ketemunya 3 dan 4. Berarti ini perhatikan ya, beda sedikit sama yang tadi. Ini kita tuliskan karena ini A-nya sama dengan 2, ya, A-nya sama dengan 2. Berarti kita tulis di sini 2x. Ya, kita buat kurung dulu. Di sini juga 2x. Kan ketemu ini ya, faktornya kita memilih 3 dan 4. Berarti plus 3 sama plus 4 sama dengan 0. Nah, cuma teman-teman ya, perhatikan. Di sini A ini sama dengan 2. Berarti kita pakai untuk membagi semuanya. 2. Sampai di sini mudeng apa mubeng? Mudeng ya? Mudeng ya? Sebentar, Bu, saya bingung. Oke, bingungnya di mana Ismi? Itu kenapa dibagi 2 ya, Bu? Soalnya nanti kalau dibagi 2, jadinya kan kalau dipisah-pisah nantinya jadinya X ditambah 3/2 dikali X ditambah 2. Apa nanti jadinya ketemunya sama yang di soal itu? Oke, ya perhatikan ya Ismi di sini. Ya, tapi bagus nih pertanyaan. Nggak apa-apa, Ibu suka. Jadi ini yang kurung-kurung ini itu kan bentuknya apa? Perkalian ya. Ini perkalian. Berarti kalau dibagi, 2 ini boleh membagi yang cuma depan aja atau yang belakang aja. Gitu, ya. Nah, biar gampang, biar nggak pecahan, mungkin enaknya kita bagi yang belakang ya. Jadi yang depan nanti tetap 2x
plus 3. 2 ini kita pilih untuk membagi 2x plus 4 ini. Jadi, 2x dibagi 2 adalah x, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi, 2 ini ya, tidak membagi, kita memang membagi semuanya, tapi untuk memudahkan kita menghitung prosesnya, kita pilih salah satu aja yang paling memudahkan. Bisa yang depan, bisa yang belakang. Nah, tapi kalau yang depan ini, nanti kan 2x dibagi 2, x. 3 dibagi 2, nanti di sini jadi pecahan, 3/2. Nah, ternyata lebih enak membagi yang belakang ini. Gitu, masih bingung nggak sampai sini? Oke, Bu. Terima kasih. Paham. Ya, sama-sama. Nah, tetap ya, setelah kita dapatkan ini, kita coba cek dulu. 2x kalikan x, ya, kiri kali kiri, kiri. 2x kali x, 2x kuadrat, benar. 3 kali 2, nah, 6 ya, benar ya. Terus 3 kali x ya, tengah kali tengah, 3x ditambah 2x kali 2, 4x. 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Berarti ini sudah benar ya, ini adalah faktor-faktor dari persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita mencari akar-akarnya. Berarti bisa kita tuliskan 2x plus 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti berapa akar-akarnya? Ini berarti kita tuliskan pindah ruas, min 3, x sama dengan min 3/2, atau x sama dengan min 2. Berarti akar-akarnya min 3 dan x sama dengan min 3/2 juga x sama dengan min 2. Sampai sini paham? Paham dong ya? Paham, Bu? Masih ada yang bingung? Jangan bingung nggak, Jonan? Agak paham, Bu. Oh, agak paham. Oke. Jadi biar semakin paham, kita lanjut. Nah, ini. Ada suatu persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Di sini A-nya berapa? 5 ya. 5. 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Perintahnya kita mencari akar-akarnya. Oke. Coba dicoba dulu. Coba sambil Ibu cek. Mau lihat kalian? Ya, masih di sini ya. Dicoba dulu tadi soalnya. Yang ini. Oke, 5x kuadrat ditambah 13x plus 6. Sama dengan 0. Sudah dicoba? Kalau udah bisa ini, makin paham. A-nya di sini sama dengan 5. Kita coba 5 dikalikan konstantanya. 5 dikalikan 6. Ya. 30. Berarti faktor berapa ya dari 30 yang kalau dijumlahkan itu 13? Apa? Oke, di sini kita boleh menuliskan kurung ya, ada 2 kurung sama dengan 0. Jangan lupa ya, sama dengan 0. Gampang loh. 30 faktornya 2 dan 15, bukan. 3 dan 10. Dikalikan 30, dijumlahkan 13. Nah, ini benar. Oke. Langsung masukkan saja. Berarti ini plus 3. Ini plus 10.
Belum, maaf ya, ini namanya juga guru amatir baru belajar. Jangan lupa, Nggak apa-apa, Bu. ini depannya 5, jadi kita bisa membagi dengan 5. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira 5 ini lebih gampang untuk membagi yang depan atau membagi yang belakang? Membagi yang belakang, Bu. Oke, Yang belakang. pinter-pinter banget nih. Orang tua kalian pasti bangga. Lumayan, Bu. 5X Ya, juga. plus 3. Selanjutnya ini ya, yang belakangnya dibagi 5. 5X dibagi 5, X plus 10 dibagi 5, 2. Ya. Sama Ya. dengan 0. Oh. Boleh dicek dulu supaya yakin 5X tadi ya. Yang kiri 5X kali X, 5X kuadrat, 3 kali 2 sama dengan 6. Terus yang tengah dijumlahkan dengan yang pinggir. 3X ditambah 10X, berarti 13X. Udah benar? Nah, berarti kita bisa tuliskan gini. 5X plus 3 sama dengan 0, ya. Bisa, atau X plus 2 sama dengan 0. Kita mencari akar-akarnya, berarti ini pindah ruas, min 3, X sama dengan min 3/5. Berarti 3/5 atau X sama dengan negatif 4. Oke, udah ketemu. Ini akar-akarnya. Oke, kayaknya sudah lumayan paham ya. Paham, Bu. Nah, ini lebih gampang lagi. Teknik faktorisasi untuk persamaan kuadrat dengan AX kuadrat plus C sama dengan 0. Berarti di sini B-nya 0 ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ya, 4X kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Biasanya ciri-cirinya yang depan, ya, A atau koefisien dari X kuadrat itu adalah bilangan kuadrat juga. Yang belakang konstantanya adalah bilangan kuadrat. Jadi kita tinggal mikir aja akar dari yang depan dan akar yang dari yang belakang. Oke, sorry. Nah, misalkan berarti akarnya itu 4 itu bilangan kuadrat dari berapa? 2 kan tadi? 2X. 9 itu akar dari 9 berapa? Bilangan kuadrat dari berapa? 3, Bu. Udah hafal ya, udah di luar kepala bilangan kuadrat ya. Plus 3. Nah, ini tuh kita tinggal kalikan lagi. 2X. Karena di sini ya, teman-teman, ini tuh ciri-cirinya B-nya sama dengan 0. Oke, kita coba ya. 2X plus 3 dikalikan berapa kira-kira? 2X. Betul nggak? Oh, oke, Ibu mau mengajarkan ini. Selisih kuadrat. Ya, jadi biasanya, oke, ini tandanya negatif ya. Kalau kita ubah tandanya negatif, ini gampang banget. Cuma tinggal yang depan, akar dari yang depan dikurangi sama kita itu cari akar dari yang belakang, nanti yang satunya plus, yang satunya minus. Oke, ini yang pertama ya, sama dengan 0. Nah, ini namanya selisih kuadrat. 2X plus 3 sama dengan 0, atau 2X min 3 sama dengan 0. Berarti bisa kita kerjakan, mencari X-nya, 2X sama dengan min 3, 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3/2. Atau 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Itu yang pertama ya. Nah, tadi kalau misalkan soalnya benar, kalau soalnya
4x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Ada yang bisa menjawab? Berapa akarnya? Ini persamaan kuadrat ya. Berapa akarnya? Sulit, Bu. Ketemu nggak? Belum. Belum ya. Oke, berarti itu tidak bisa difaktorkan ya. Bisa atau enggak? Yang kalau dikalikan hasilnya 9, tapi kalau dijumlahkan 0 ya, karena B-nya 0. Ada noh? Ada enggak? Tidak ya. Ini tidak bisa difaktorkan dengan cara ini gitu loh. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu tadi sudah menjelaskan cara mencari akar dengan cara teknik faktorisasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah jelas semua? Jelas, Nah, Bu. coba kita bermain Kahoot. Ada yang sudah pernah bermain Kahoot? Pernah, Bu. Mainan aja. Kita coba bareng-bareng ya. Soalnya sedikit, nggak banyak. Untuk memastikan teman-teman udah paham belum? Gitu. Oke. Teman-teman kan ini pada online ya? Ya kan? Oke, Ibu siapkan dulu. Nanti teman-teman ya, anak-anak di sini bisa membuka Kahoot ya, O-nya 2 kahoot.it. Bentar. Oke, sebentar ya. Bu tadi sudah menyiapkan soalnya. Semoga bisa kita mainkan bersama-sama. Ada HP ya, nanti Ibu tetap akan share screen, kalian bisa mengerjakan di HP kalian boleh. Ini pada joinnya pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP, Bu. Pakai HP. Laptop, Bu. Pakai laptop. Pakai laptop ya. Mungkin nanti pakai laptop lebih enak. Nanti joinnya pakai HP-nya. Oke. Bentar ya, sambil istirahat. Yang mau minum, minum dulu boleh. Ini di sini agak mendung ya, anak-anak. Jadinya agak ini sinyalnya. Kalau di rumahku hujan, Bu. Wah, hujan. Ya, semoga tetap baik-baik aja. Oke, Ibu share screen. Bentar, izin share screen. Sudah membuka kahoot.it. Nah, nanti kalau ada perintah memasukkan kode ya, PIN-nya, teman boleh memasukkan ini. 5391265. Nah, misalkan, nah itu dari yang join. Yang lain, ada kendala nggak? Kita main game sebentar sebelum penutupan ya, bentar lagi istirahat ya. Loading, Bu. Oke. Ya, ini kodenya. Ya, 5391265. Jadi, ya bisa mengakses ya di Kahoot
kahoot.it. Nah, nanti pasti ada perintah untuk memasukkan PIN-nya ini. 5391265. Di mata pelajaran lain udah pernah belum main Kahoot kayak gini? Belum, Bu. Belum. Baru pertama kali ini. Wah, ya oke, nanti kalau ini enak, teman-teman senang, kapan-kapan kita buat lagi. Ya, ada yang mau join lagi? Join ya semuanya. Masih loading, Bu. Sebentar. Hujan soalnya. Oke. Nah, ini kayaknya bentar lagi istirahat ya. Kalau begitu, karena ini bentar lagi istirahat, kalau permainannya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana? Intinya ini menguatkan apa yang tadi Ibu sampaikan gitu. Manut saja, Bu. Yang lain gimana? Yang lain? Oh, banyak yang keluar ya? Oh ya, susah jaringan. Oke, kalau gitu mungkin Ibu cukupkan. Kita mainnya jadinya pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi dari tadi apa yang udah Ibu sampaikan, kita belajar tentang persamaan kuadrat ya. Oke. Ya, Bu. Kita belajar tentang persamaan kuadrat. Terus bentuk umumnya juga udah tahu ya. Ciri-cirinya adalah ada tanda sama dengannya. Kemudian bentuk umumnya ini AX kuadrat plus BX plus C. Ingat-ingat bahwa ABC ini adalah elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Ya. Kemudian tadi ada 3 cara, 3 teknik untuk mencari akar. Kita sudah belajar teknik faktorisasinya. Itu. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Karena ini waktunya sudah mau istirahat, jadi, nah mungkin Ibu cukupkan dulu, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanya ke grup WA. Dan nanti kalau itu Ibu kirimkan untuk latihan soalnya ya. Mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.